Pemirsa, motif dibalik kasus mayat dalam sarung di Pamulang akhirnya terungkap. Korban dibunuh ponakannya sendiri yang tidak terima ditegur saat tertidur. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore selengkapnya untuk Anda. Sabtu 11 Mei 2024, warga kompleks perumahan Makadam Pamulang Tangerang Selatan, Banten dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang terbungkus sarung. Dugaan awal korban merupakan seorang laki-laki berkulit sawo matang dengan usia berkisar 30 hingga 41 tahun. Jasad tersebut hampir diangkut oleh petugas kebersihan yang sedang memungut sampah. Menyadari bungkusan sarung itu bukanlah sampah, melainkan sesosok jasad, petugas kebersihan langsung meminta pertolongan dan melapor ke kantor polisi. Dikirain orang buang sampah sembarangan karena buntelan gitu kain, mayat gitu, udah banyak luka lah gitu. Lukanya luka apaan, Mas? Luka bacokan, lehernya juga kegorok itu mah kelihatan. Dengan sigap polisi langsung datang ke tempat kejadian perkara. Saat diperiksa, jasad tersebut dipastikan merupakan korban pembunuhan. Pasalnya, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka menganga akibat sabetan senjata tajam. Jadi pada saat mayat ditemukan dalam posisi terbungkus rapi. Dan memang kalau kita lihat setelah dibuka, seperti bersih darahnya lah, tidak terlalu banyak. Masih segar posisi ya, karena memang darahnya juga masih merah ya. Nah, jadi kelihatan segar masih. Ada meninggalnya belum lama gitu ya, Pak? Kalau perkiraan kita baru lah terjadi. Jasad korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berinisial AH yang merupakan warga Sumeneb yang tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Bermodal identitas korban dan sejumlah alat bukti lain yang ditemukan di TKP, polisi membidik 2 orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Benar saja, tak membutuhkan waktu lama, 2 terduga pelaku berhasil diamankan tim gabungan Subditresmo Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya tak dapat berkutik saat disantroni polisi di kediamannya. Ironinya, pelaku merupakan keponakan korban sendiri. 2 pelaku berinisial FA dan NA tersebut langsung dibawa ke lokasi kejadian untuk olah TKP. Dari situlah terungkap bahwa nyawa korban dihabisi di warung tempat korban dan pelaku sama-sama mencari rezeki. Dalam olah TKP tersebut, pelaku menunjukkan tempat dirinya menyembunyikan golok pencabut nyawa sang paman. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan barang berharga milik korban yang disembunyikan di atap plafon. Di hadapan penyidik, pelaku FA mengaku tega membunuh pamannya hanya lantaran tak terima dimarahi saat sedang tertidur. Korban jengkel dengan pelaku karena dianggap berbalas-balasan saat menjaga warung. Dari situlah dendam FA harus dibayar nyawa AH. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka FA dengan pasal 30 KUHP tentang pembunuhan berencana, sedangkan NA yang berperan membantu membuang jasad korban diancam pasal 221 KUHP tentang turut serta membantu kejahatan. Sebuah teguran juga membawa malapetaka untuk ustazah sebuah pesantren di daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ironisnya, pendidik bernama Najma tewas di tangan santrinya sendiri. Malam itu tepatnya Selasa 14 Mei 2024, keheningan jam tidur di pondok pesantren pecah saat mendengar teriakan korban ketika ditikam pelaku dengan pisau dapur.
Pelaku yang merupakan santri laki-laki berusia 13 tahun mengaku tega membunuh gurunya sendiri hanya karena kesal ditegur saat melanggar peraturan pondok pesantren. Dengan dendam yang terus berkecamuk, pelaku rela menunggu malam tiba untuk melancarkan niatnya. Saat gelap tiba, ia menggedor kamar korban untuk meluapkan emosinya. Di kamar tersebut, pelaku mendapati pisau dapur yang ia gunakan untuk menghabisi nyawa korban. Akibatnya korban pun terluka parah di bagian wajah dan dada. Dirinya ditemukan santri lain dalam keadaan sudah bersimbah darah, tak berdaya. Para santri yang menemukan korban langsung membawa wanita berusia 35 tahun itu ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, upaya penyelamatan tersebut tidak membuahkan hasil. Korban tewas akibat kehabisan darah. Yang ada di lokasi tidak ada keterangan yang mengarah ke sana. Tetapi dari keterangan pelaku betul-betul menceritakan yang bersangkutan ini benci dan dendam karena kejadian sanksi yang diberikan pada saat pelanggaran di bulan Desember. Saat ini pelaku dalam proses pemeriksaan di Polresta Palangkaraya. Karena usianya masih di bawah umur, ia diperiksa dan didampingi Unit Perlindungan Perempuan Anak. Seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara turut menjadi korban amukan seseorang yang tak terima ditegur. Dirinya harus menerima hantaman senjata tajam dari tangan seorang pelaku yang sudah lanjut usia. Sebelum kejadian, korban diketahui menegur pelaku karena menggali lubang di lahan miliknya. Tak terima teguran tersebut, emosi pelaku pun tersulut. Peristiwa berdarah ini pun viral di media sosial. Dalam video tampak pelaku datang menggunakan tongkat sambil membawa golok. Tampak juga pria lain yang merupakan korban sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Pelaku tanpa seizin dari pemilik bangunan yang ada menggali lubang. Jadi mungkin dari keterangan saksi yang ada kami dapat di TKP, si pemilik bangunan merasa keberatan. Mungkin sehingga pelaku tersinggung atau emosi, pelaku langsung menyerang korban dengan cara membacok tangan korbannya. Demikian. Pelaku pembacokan kini telah ditahan di Mapolsek Percut Seituan. Terungkap pula, pelaku ternyata pernah ditangkap karena kasus penembakan terhadap personil polisi Polsek Medan Barat. Nasib miris harus dialami seorang ibu di Sukabumi, Jawa Barat. 26 tahun ia membesarkan anak laki-lakinya hanya untuk tewas di tangan darah dagingnya sendiri. Inas namanya. Ibu 45 tahun tersebut tewas dibunuh anaknya yang bernama Rahmat. Aksi ini terungkap setelah pelaku mendatangi rumah tetangga untuk mengakui perbuatannya. Tak hanya itu, Rahmat juga meminta warga untuk membunuh dirinya karena menyesal sudah melakukan perbuatan kejinya tersebut. Usai mendengar pengakuan pelaku, warga lantas memeriksa rumah korban dan menemukan korban sudah dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di dalam rumahnya. Hati korban sudah tak bernyawa dengan 10 luka terbuka di bagian wajah, dada, bahu, hingga leher. Hasil forensik menyebut Inas tewas akibat luka tusuk di bagian leher sedalam 6 cm yang merusak saluran batang nafas serta terdapat pembuluh darah yang terpotong akibat ditusuk oleh garpu tanah. Kematiannya itu terutama yang di leher. Yang di leher karena lukanya itu merusak saluran batang nafas, kemudian ada pembuluh darah juga yang kepotong, sehingga yang pasti menimbulkan banyak perdarahan. Pelaku yang sudah diamankan oleh warga langsung digiring ke kantor polisi.
Saat diinterogasi, Rahmat tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran kesal tak dibelikan sepeda motor. Kondisi ekonomi Inas yang terbatas membuat dirinya tak mampu mewujudkan keinginan anaknya tersebut. Ironisnya, nafsu untuk memiliki sepeda motor berhasil menutup mata hati Rahmat hingga tega mengakhiri hidup ibunya sendiri. Mendatangi ibunya dan langsung memukulkan satu buah garu atau garpu tanah yang mengakibatkan saat itu juga ibunya meninggal dunia. Kami masih mendalami motifnya, adapun sementara dari pengakuan tersangka R bahwasanya dia kesal terhadap ibunya, tapi masih kita dalami apa motifnya sebenarnya. Pasca ditinggal mati sang ibu, Rahmat kini harus hidup berdampingan dengan penyesalan seumur hidup di balik jeruji besi. Ia pun dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Suara teriakan seorang istri warga kampung Kedaung Rajek, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Banten memecah suasana pagi di daerah tersebut. Saat dihampiri warga, Siti Rohani menangis histeris di hadapan suaminya yang sudah tak lagi bernyawa. Korban diketahui bernama Mustari, berusia 55 tahun. Ia tergeletak di ruang tamu rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, korban meninggal dunia akibat mengalami luka robek di kepala bagian sebelah kanannya akibat terkena benda tumpul. Di sekitar jasad Mustari juga ditemukan bekas-bekas konblok yang diduga digunakan menjadi alat pencabut nyawa korban. Itu kira-kira tadi jam 6:30 istrinya pulang, habis nginep di rumah anaknya. Pas pulang buka pintu, rumahnya udah kayak gitu, suaminya udah kejadian, udah darah-darah. Jadi istrinya kaget, jerit-jerit ke tetangga biar pada ke situ. Tapi warga nggak berani datang karena udah pada biru gitu. Kondisinya gimana? Ya udah parah sih, palanya pecah, ininya belakangnya. Kayaknya ditimpa pakai ini nih, omblok. Ya ada sih ombloknya di sono. Sama siapa Bu? Anaknya sih, anak tersangka. Oh, anaknya? Ya, anak kandung. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan beberapa saksi, polisi menyimpulkan korban tewas dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Yanto. Tadi pagi sekitar jam 4.30 dari istri korban diketahui bahwa korban sudah meninggal dunia. Kemudian pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Sepatan. Hingga kini motif alasan pelaku hingga tega membunuh ayah kandungnya masih menjadi misteri. Belakangan diketahui, pria berusia 35 tahun tersebut merupakan orang dengan gangguan kejiwaan. Untuk memastikan hal tersebut, polisi membawa pelaku ke psikolog untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi kejiwaannya.